Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi mata kuliah pengantar basis data kita untuk pertemuan ke-7 ya. Beberapa minggu kemarin sudah kita bahas mengenai cara membuat diagram ER atau diagram keterhubungan entitas ya. Kemudian ada tahap-tahap berikutnya, yaitu transformasi dari IRD ke LRS, kemudian LRS ya. Nah, untuk hari ini ya, setelah 3 tahap tersebut, ada tahap yang keempat, yaitu tabel ya. Nah, bagaimana aturan mentransformasi dari LRS ke tabel atau disebut dengan relasi ya. Tapi untuk kata relasi kita kesampingkan dulu ya, bahwa yang akan kita buat ini adalah tabel ya. Bagaimana pedoman atau aturan pembuatan tabel dari LRS? Setiap satu LRS itu akan menjadi satu tabel. Berarti kalau ada 3 LRS yang dihasilkan, maka akan menjadi 3 tabel. Nah, kita lihat LRS-nya di sini, misalnya ada LRS mahasiswa, berarti akan menjadi tabel mahasiswa. Kemudian nama LRS akan menjadi tabel, ya, akan menjadi nama tabel. Jadi kalau nama LRS-nya mahasiswa, maka nama tabelnya juga mahasiswa. Kemudian setiap satu atribut di dalam LRS itu akan menjadi satu kolom di dalam tabel. Jadi kalau kita lihat contoh LRS mahasiswa ini mempunyai 6 atribut. Berarti nanti di tabel mahasiswa akan ada 6 kolom. Kemudian nama atribut akan menjadi nama kolom. Sehingga ya, untuk penamaan entitas, atribut, relasi itu harus konsisten dari awal. Jadi dari pembuatan IRD ya, dari penamaannya di IRD itu harus konsisten di transformasi IRD ke LRS, kemudian ke LRS sampai dengan tabelnya ya. Jadi namanya harus konsisten ya. Nah, itu syarat transformasi dari LRS ke tabel. Mudah kan? Oke. Kita lanjutkan. Ini contoh dari tabel-tabel yang dihasilkan dari LRS ya. Di sini ada LRS mahasiswa mengikuti mata kuliah ya. Ada LRS mahasiswa, LRS ikut, dan LRS mata kuliah ya, sesuai dengan pedoman transformasi LRS ke tabel ya, bahwa satu LRS ini akan menjadi satu tabel ya. Kemudian nama LRS akan menjadi nama tabel, kemudian atribut ya akan menjadi kolom, dan nama atribut akan menjadi nama kolom ya. Jadi kurang lebih sudah sesuai, ada 3 LRS menghasilkan 3 buah tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel ikut, dan tabel mata kuliah ya. Jadi sampai di sini ya, kalau kita bicara tentang pembuatan entity relationship diagram atau IRD ya. Nah, berarti teman-temannya ini ngikut ya, atau tahapan-tahapan ini ngikut ya, karena IRD itu adalah modelnya, sedangkan tujuannya yaitu menghasilkan tabel. Jadi mulai dari pembuatan IRD ya, langkah berikutnya adalah transformasi dari IRD ke LRS sehingga menghasilkan LRS
dari LRS akan ditransformasikan lagi menjadi tabel. Nah, tabel inilah tujuan akhir kita, ya. Nah, kumpulan dari tabel ini akan membentuk yang namanya database, ya. Ya, jadi ini hasil dari LRS yang tadi, ya, diperolehlah 3 buah tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel ikut. Nah, jangan lupa bahwa di tabel tersebut, ya, kita tunjukkan mana yang primary key, mana yang foreign key. Nah, itu biasanya yang terlihat pada tabel. Kalau kita lihat, ya, sebelumnya bahwa primary key diberi garis bawah. Jadi penandaan primary key tersebut, ya, kita beri garis bawah. Nah, ada cara lain untuk menunjukkan primary key pada tabel, ya. Tidak perlu menggunakan garis bawah, tapi cukup kita kasih keterangan PK. PK itu primary key. Nah, kalau dia foreign key berarti kita kasih keterangan FK, ya, foreign key. Nah, kebetulan di sini, ya, di tabel mahasiswa NIM sebagai primary key, kemudian kode mata kuliah sebagai primary key, sedangkan NIM dan kode mata kuliah, ya, awalnya dia foreign key, ya, karena dia berasal dari primary key mahasiswa dan mata kuliah. Tapi untuk tabel ini dia menjadi primary key, ya. Jadi awalnya dia adalah foreign key, NIM FK, KD mata kuliah FK, kemudian dijadikan sebagai primary key pada tabel tersebut, ya. Jadi jangan lupa kalau kita sudah buat tabelnya, kita tunjukkan, ya, jenis key-nya, apakah dia primary key atau foreign key, kemudian apakah dia kandidat key, ya. Tapi itu jarang ditampakkan pada tabel. Yang sering tampak pada tabel yaitu penunjukan jenis primary key dan foreign key, ya. Nah, selesai tahapan-tahapan kita, mulai dari membuat modelnya, yaitu membuat IRD, sampai menjadi tabel, ya. Masih ingat, ya, di IRD ada 4 komponen, ya, yang harus ada, yaitu entitas, kemudian relasi, cardinality, ya, atau tingkat hubungan atau kardinalitas, dan atribut. Jadi entitas punya atribut, relasi pun punya atribut, ya. Oke. Nah, di sini ada contoh, ya, studi kasus di mana ada sebuah sistem, ya, kemudian ada entitas-entitas yang di dalamnya, ya, membentuk sistem tersebut, kemudian bagaimana hubungan antar entitas tersebut. Nah, dari studi kasus ini nanti kita buat, ya, diagram ER-nya, kita analisa, oh, entitasnya apa saja, kemudian bagaimana hubungan antar entitas yang satu dengan entitas yang lain, kemudian tingkat hubungannya atau kardinalitasnya antara entitas yang satu dengan entitas yang lain, bagaimana, apakah dia one to one, apakah dia one to many atau many to many. Kemudian apa saja atribut yang dipunyai oleh entitas, kemudian nanti kita tentukan juga atribut untuk relasi, ya. Jadi dari contoh studi kasus ini, ya, kita diminta untuk membuat diagram ER yang lengkap, ya. Kemudian bagaimana transformasi dari diagram ER ke LRS-nya, kemudian menjadi LRS, dan baru nanti dijadikan tabel, ya. Nah, kalau Anda bisa melihat referensi atau contoh dari IRD, ya, seperti yang sudah saya tunjukkan, ya, minggu kemarin,
ini contoh IRD-nya, kemudian ini contoh transformasi dari IRD ke LRS ya, yang dilihat berdasarkan karnalitasnya ya, yaitu panduan penggabungan relasi. Oke, ini transformasi dari IRD ke LRS ya. Kemudian dari transformasi ini itu akan menghasilkan LRS atau logical record structure ya. Nah, kalau dilihat dari jumlah LRS yang ada pada logical record structure ini ya, itu berjumlah 7 LRS, maka akan menghasilkan 7 tabel ya. Nama tabelnya nanti tabel supplier, tabel pesanan, tabel minta, tabel barang, tabel isi, tabel faktur, dan tabel penerimaan ya. Jadi untuk penamaan entitas yang pastinya tidak boleh sama, kemudian nama relasi juga usahakan tidak boleh ada yang sama. Oke. Nah, sampai di sini ya, itu materi untuk UTS Anda ya. Oke, saya minta Anda untuk membuat ya contoh studi kasus pembuatan IRD sampai dengan relasi ya. Dari contoh ini ya, Anda buat, Anda latihan, dan nanti UTS Anda kurang lebih seperti ini ya. Oke. Sebuah sistem pengadaan ATK ya, atau alat tulis kantor yang ada pada Atma Luhur, untuk proses pengadaannya akan melakukan kegiatan sebagai berikut ya. Ini yang untuk latihan ya. Sebuah sistem rental VCD film Argia yang beralamatkan di Jalan Manunggal 8 melakukan kegiatan penyewaan ya, penyewaan kaset sebagai berikut. Terlebih dahulu, pelanggan harus melakukan penyewaan film, di mana satu pelanggan bisa melakukan banyak penyewaan film, dan satu penyewaan film hanya bisa dilakukan oleh satu pelanggan. Kemudian, satu penyewaan film itu berisi banyak film, dan satu film ya, satu jenis film maksudnya, bisa diisi di banyak transaksi penyewaan film ya. Nah, dari sini nanti Anda tentukan entitasnya apa saja, kemudian relasinya apa saja, dan Anda hubungkan ya dari cerita studi kasus tersebut. Nah, pelanggan itu memiliki identifikasi nomor identitas, jenis identitas, nama pelanggan, alamat pelanggan. Kemudian film memiliki identifikasi kode film, judul, jumlah keping ya, jumlah film. Kemudian transaksi penyewaan film itu memiliki identifikasi kode penyewaan dan tanggal sewa. Nah, dari cerita studi kasus tersebut yaitu mengenai sistem penyewaan VCD pada rental VCD film Argia. Nah, Anda coba buat ya IRD-nya yang lengkap ya, yang ada entitas, ada relasi, ada cardinality, dan ada atribut. Nah, kalau sudah lengkap, Anda transformasikan lagi ya ke tahap berikutnya, yaitu transformasi dari IRD ke LRS. Kemudian yang ketiga menghasilkan LRS, yang terakhir yang keempat menghasilkan tabel, sehingga nanti dari tabel yang dihasilkan itu akan membentuk suatu database ya, database sistem penyewaan VCD. Oke. Saya rasa tidak begitu sulit ya, dari penjelasan yang saya jabarkan, kemudian dari contohnya. Nah, Anda coba buat ya diagram ER-nya sampai dengan tabel ya, dicoba dulu masing-masing ya. Nah, karena ini akan kita
tampilkan lagi pada saat UTS ya. Jadi kalau sudah bisa ini UTS-nya udah pasti bisa. Oke, selamat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan semoga selalu sehat. Terima kasih.